ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kita melihat di postingan media sosial banyak yang menggambarkan bahwa kondisi Kaabah saat ini kosong dari orang tawaf, dan mereka menghubungkan bahwa itu bagian dari tanda hari kiamat. Apakah benar demikian, Ustaz? Ini termasuk musibah juga. Kita sudah menghadapi masalah, kemudian dapat musibah pula dengan sebagian orang-orang yang gemar memberikan komentar-komentar untuk mencari perhatian saja, atau memberikan hal-hal yang tidak ada asal usulnya. Iya. Kejadian wabah yang menimpa dan menyebabkan Ka'bah itu kosong, itu sudah terjadi berulang kali dalam sejarah. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan sudah terjadi sekitar 40 kali. Dan di sebagian waktu itu terjadi beberapa tahun tidak ada yang melakukan ibadah haji, karena adanya bahaya-bahaya menghambat manusia untuk sampai ke Mekah. Ya. Namun bersamaan dengan itu, tidak ada dari masa itu yang berkata ini sudah tanda hari kiamat. Dan ini sudah berjalan kita sampai hari ini. Ya, dan kiamat juga belum muncul-muncul. Maka jangan menebak-nebak sesuatu, apalagi tidak ada landasan dalil di dalam hal tersebut. Betul, wabah seperti ini harusnya membuat kita itu takut. Membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita lebih banyak mengingat akan kematian, mengingat hari kiamat, mengingat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, Ustaz, selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang argumen bahwa virus corona adalah virus yang menular dari satu manusia ke manusia lainnya? Memangkah ada penyakit yang menular? Ini juga dari hal yang perlu diluruskan. Betul, di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiara. Tidak ada penularan. Iya. Dan mana dari hadits tersebut tidak ada penularan, itu bantahan terhadap keyakinan masyarakat jahiliyah yang mereka meyakini bahwa sesuatu itu menular dengan sendirinya tanpa ketentuan dan takdir Allah. Ya, itu yang dibantah di dalam hadits. Bukan artinya tidak ada penularan sama sekali. Tapi maksudnya di situ tidak ada penularan, maksudnya tidak ada penularan seperti yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah, bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Karena telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penularan itu ada. Ya, kata beliau di dalam hadits riwayat Muslim, firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kusta sebagaimana engkau lari dari orang yang terkena sebagaimana engkau lari dari singa. Dan di dalam Sahih Muslim juga ada seorang yang kusta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membaiat beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulanglah engkau ke rumahmu, kami telah membaiatmu. Ya, kami telah membaiatmu. Dan juga telah saya bacakan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, la yuridul mumridu alal musih. Janganlah orang yang sakit itu bergaul dengan orang yang sehat. Dan semuanya makna-makna yang menunjukkan bahwa penularan itu ada. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan logika kepada seorang sahabat tentang penularan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada unta-unta yang sehat, kemudian dimasukkan ke tengah mereka unta yang kudisan. Setelah itu unta-unta yang sehat ini menjadi berkudis juga. Iya. Maka ini menunjukkan terjadi penularan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kalau begitu unta yang berkudis yang pertama, siapa yang menularinya? Nah, ini menunjukkan bahwa penyakit itu ada, tapi ketika penyakit itu turun, itu tidak mungkin terjadi tanpa ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya bahwa yang dikatakan tidak ada penyakit yang menular, maksudnya menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Ya, dan penularan itu ada, karena itu kita diperintah mengambil sebab-sebab penjagaan, jangan sampai
tertimpa oleh penyakit-penyakit yang menular tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum menimbun barang ketika terjadi wabah yang menimbulkan kepanikan ini? Baik itu menimbun untuk keperluan pribadi keluarga atau untuk tujuan bisnis ke depan. Ini adalah hal yang dilarang ya, dari sudut umum maupun dari sudut khusus. Dari sudut khusus, menimbun barang itu, kata Nabi SAW, la yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang menimbun barang, dia menyimpan barang, ya, mengatur harga di pasaran supaya distabilkan olehnya, kecuali orang yang berlaku dosa, orang yang berbuat kesalahan dengan sengaja. Ya, maka itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Kemudian di sudut lain, kaidah umum dalam syariat yang disabdakan oleh Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Iya. Kemudian dari sudut lain di dalam pembahasan muamalah, tidak boleh seseorang itu memanfaatkan hajat dan keperluan saudaranya, ya, sehingga dia mengambil keuntungan di dalamnya. Dan itu bentuk dari bahaya, dan itu dari hal-hal yang menghilangkan keberkahan. Ya, karena itu riba itu diharamkan di dalam syariat. Karena salah satu makna dari riba itu memanfaatkan keperluan orang. Orang perlu duit, perlu pinjaman, dia beri pinjaman, terus dia ambil manfaat di belakangnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perbuatan buruk yang seperti ini dan memberi kesadaran kepada orang-orang yang melakukan seperti ini supaya bertobat kepada Allah. Dan hendaknya mereka tahu bahwa rezeki itu walaupun sedikit, dia mengambilnya sekadar yang wajar di tengah manusia, apa yang biasa berjalan di tengah manusia. Yang sedikit itu akan banyak berkahnya. Jangan melihat pada suatu hal yang banyak, ya, yang diambil, tetapi dalam hal tersebut terdapat kemurkaan Allah atau hal yang dilarang di dalam syariat. Sesuatu yang sedikit, sepanjang itu sesuai dengan syariat, tidak menzalimi manusia, maka diharapkan itu menjadi keberkahan untuk seorang hamba di dalam hidupnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.